kalian, kalau bicara tentang desentralisasi di Indonesia ini sebenarnya membangun demokrasi atau membangun dinasti? Sebenarnya kebijakan desentralisasi di Indonesia ini nih gimana sih? Kebijakan desentralisasi di Indonesia, coba kita bicarakan dari awal ya. Indonesia memasuki era baru semenjak berakhirnya rezim pemerintahan pada masa Orde Baru, yaitu pada pertengahan tahun 1998. Salah satu hal yang mengalami perubahan ialah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Momentum tersebut dimulai dengan dibuatnya Undang-Undang tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang berimplikasi pada perubahan signifikan hubungan pusat dan daerah, sehingga kabupaten atau kota itu memperoleh hampir semua urusan pemerintah yang sebelumnya itu berada di tangan pusat atau provinsi, kini diberikan kepada kabupaten atau kota. Secara normatif, peraturan ini dipandang revolusioner ya, karena dianggap sebagai awal perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik. Aturan pertama yang mengatur hubungan pusat daerah adalah paket Undang-Undang tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam aturan tersebut, sebenarnya ingin menekankan atau menguatkan otonomi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri dengan meniadakan hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, aturan undang-undang tentang Pemda yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakilnya sendiri. Karena itulah, kepala daerah tersebut bertanggung jawab kepada DPRD dan DPRD juga dapat memberhentikan kepala daerah tersebut apabila melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaannya. Apakah saat itu terjadi pro kontra saat aturan kebijakan desentralisasi ini dibuat? Iya, tentu berbagai polemik pro dan kontra terjadi ketika usulan aturan kebijakan desentralisasi ini dibuat. Beberapa pihak yang kontra dan mendesak agar segera merevisi ulang kebijakan tersebut datang dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Kemendagri mengatakan revisi tersebut ditujukan untuk memperbaiki dan mengulas kembali Undang-Undang Pemda terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi. Namun, tetap dalam negara kesatuan, memperbaiki hubungan antar pemerintah, masyarakat, dan kelompok madani, serta peraturan yang kurang jelas dalam berbagai aspek terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu, apa inti dari kebijakan dan aturan baru desentralisasi ini? Dari kebijakan dan aturan baru desentralisasi ini adalah untuk memaksimalkan dan mengamalkan demokrasi dengan memberi sebagian besar keputusan dan kebijakan berada di tangan daerah sesuai kebutuhan daerahnya sendiri. Namun nih, pada pelaksanaannya itu masih saja terdapat pihak-pihak yang menyelewengkan atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah dan kebijakan desentralisasi itu. Pelaksanaan maupun pemberlakuan undang-undang Pemda justru lebih banyak diwarnai oleh berbagai permasalahan baru seperti saling tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadinya biaya ekonomi dan komoditas yang semakin tinggi. Dan juga memunculkan istilah etnik parokialisme di berbagai daerah yang diwujudkan dalam praktiknya dengan mengamankan posisi putra daerah untuk jabatan kepala daerah atau jabatan-jabatan lainnya tanpa memikirkan kapasitas orang tersebut. Masalah inilah yang sering kali muncul sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan. Banyak dari pemerintah di tiap daerah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya kepada hal-hal yang salah dan untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Kebijakan desentralisasi masih dinilai memiliki banyak kelemahan maupun kekurangan dalam berbagai aspek, seperti contohnya kebijakan yang rumit, memunculkan banyaknya kepentingan politik yang bersifat pribadi dan hanya dikuasai oleh kalangan-kalangan elit lokal, banyaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan melemahnya sistem demokrasi. Apalagi saat gegap gempita pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 yang lalu, maraknya pembahasan mengenai dinasti politik. Hal ini tak terlepas dari rencana anggota keluarga Presiden Joko Widodo mengikuti pilkada, yakni putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang berencana mengikuti pilkada di Solo, serta Bobi Afif Nasution, yaitu suami dari putri Jokowi Kahiyang,
Ayu yang mengikuti Pilkada Medan tahun 2020 yang lalu. Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional maupun di level nasional yang mengakibatkan substansi dari demokrasi itu sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik ini, khususnya di berbagai daerah, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan sistem desentralisasi ini menjadi sangat rancu dan jauh dari tujuan utama terciptanya kebijakan desentralisasi. Nilai-nilai desentralisasi saat ini hanya menjadi arena yang nyaman bagi elit politik dan penguasa lokal. Karena dari hal tersebut, mereka bisa merestorasi kekuasaan politik dan meneguhkan penguasaan mereka atas sumber daya sosial dan ekonomi yang ada. Hubungan dengan hal itu, mungkin perlu dilakukan beberapa perbaikan agar kebijakan desentralisasi bisa berjalan baik dan sesuai dengan tujuan utama. Menurut kalian, hal apa yang harus diperbaiki? Hal yang harus diperbaiki, pertama, stigma negatif atas implikasi desentralisasi dan otonomi harus dijawab dengan semangat pendalaman desentralisasi melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi, yaitu kesejahteraan publik. Yang kedua, pejabat publik dan birokrasi pemerintah daerah harus bertransformasi pemikirannya. Nggak hanya bahwa implementasi desentralisasi itu bukan hanya sekedar hak politik, tetapi juga kewajiban politik atas ukuran kesejahteraan masyarakatnya. Apabila hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka perwujudan good governance dan tujuan utama dari terciptanya kebijakan desentralisasi good.